Telah bersolawat padanya, turunlah rahmat ampunan dosa dari Allah yang Maha Esa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, punya kita halaman berapa? Halaman 9 ya. Jadi sama-sama kita dengarkan pelajaran. Sama sebelumnya kita dengan sholawat syukur yang biasa dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ajim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi عبادك أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان لسان الكلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجهلنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقي من الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadis nomor berapa? Hadis nomornya 18. Halaman 8 berarti ya. Halaman 8 hadis yang 8. Kemudian disuruhlah dipegang itu famasah tullah. Kemudian ini sang periwayat si Al-Ghazali ini mengatakan famasah tullah, maka aku mengusap pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawada'at asabi'i alal khatam, maka pas jari-jari aku menyentuh tanda kenabiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh musab, kemudian
kepegang dah tuh apa tanda kenabiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami itu abi ayah saya yang bernama Buraidah Yaqul, dia mengatakan, Ja'a Salman Al-Farisi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam hina gadiman Madinah bima'idatin 'alaiha rutab. Jadi suatu hari Sayyidina Salman Al-Farisi ketika datang ke Madinah itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi Nabi Muhammad membawa apa? Ma'idah 'alaiha rutab. Ma'idah itu bahasa ini apa sih? Wajan lah, bukan wajan. Sepertinya tempat atau wadah lah, wadah gitu ya. Wadah gitu kayak semacam nampan atau kayak wadah, intinya dipegang buat kalau kita nyuguhin makanan gitu. Biasa kayak waiters yang di kafe-kafe gitu kan bawa tuh. Nah itu tuh, maidah itu semacam wadah seperti itu. 'Alaiha rutab, di atasnya terdapat rutab. Dalam riwayat yang lain dikatakan 'alaiha tamar, terdapat korma. Apa bedanya tamar sama rutab? Tamar itu korma, rutab ya korma. Apa bedanya? Rutab itu kurma muda, kurma muda, kurma Mekah, kurma yang muda. Kalau kurma yang kita makan itu beda. Padahal dia niatnya ke Mekah untuk ketemu Nabi. Itu asal usulnya Sayyidina Salman menjadi budak siapa namanya Yahudi. Kemudian fashtarahu Rasulullah. Kemudian Nabi SAW itu membeli Sayyidina Salman. Dibeli sama Nabi. Dibeli dengan perjanjian kitabah, perjanjian gitu. Bikada wa kada dirham, dengan senilai dirham sekian gitu. Dalam riwayat ini bikada wa kada ini nggak disebutkan jumlahnya, intinya sekian dirham lah bahasa Indonesianya. Dibayarin ini Sayyidina Salman, Nabi bayarin, Nabi beli dengan sekian dirham. Nah, karena ini mukatib, Salman ini namanya kalau kita bahas kita fikih tentang tentang budak itu ada namanya mukatib. Mukatib itu budak yang ingin mukatab itu budak yang ingin merdeka tapi ada perjanjian. Ya udah lu kalau mau merdeka bayar ke gua sekian dalam waktu setahun, kalau lu bisa nunain lu merdeka. Bikin perjanjian sama tuannya. Ya udah Nabi membayar Sayyidina Salman itu dengan jadi Sayyidina Salman posisinya mukatab sebagai hamba yang mau berusaha untuk merdeka dengan perjanjian. Dibayarin Nabi dengan dirham dan juga ala an yadri salahum nakhlan. Juga perjanjian yang pertama bayar tadi duit, perjanjian yang kedua adalah dia bisa merdeka kalau menanam buat orang Yahud itu nakhl itu pohon korma. Jadi ditugasin dulu, nih lu nanam sekian puluh atau sekian ratus pohon kurma, entar kalau udah berbuah, udah baru lu merdeka. Berapa lama waktunya? Walau alam, bisa setahun, bisa 2 tahun gitu. Namanya juga dari awal nanam. Jadi intinya Sayyidina Salman dimerdekakan sama Nabi itu 2 perjanjiannya, bayar pakai duit tadi disebutkan. Ini ada yang mengatakan di dalam riwayat ini bikada wa kada, enggak disebutkan nominalnya. Terus diriwayatkan dalam riwayat yang lain, fi ba'd riwayat, di dalam sebagian riwayat annahu arba'una awqiyah, 40 awqiyah begitu dari fiddah. Ala kulli hal, kemudian Sayyidina Salman punya tugas sebelum merdeka apa? Nanam buat orang Yahud. Pohon apa? Pohon mangga. Pohon apa? Pohon korma. Ya, faya'mal Salman bihi, kemudian Salman mengamalkan, diamalin itu kerjaannya hatta tun'im sampai berbuah. Nah, ini yang menariknya. Di dalam proses Salman menanam itu fadhal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini juga ikut nanam, ngebantuin. Nabi menanam pohon korma illa nahlah wahidah, kecuali 1 pohon. Dorosaha Umar, Sayyidina Umar yang nanam. Nabi nanam semua pohon kecuali 1. Yang nanam siapa? Sayyidina Umar. Fahamalatin nakhlu min amiha walam tahmilin nakhla. 1 tahun itu semua pohon korma berbuah. Mujizatnya Nabi, setahun nggak mungkin berbuah dong. Baru nanam, sawit aja berapa lama kan begitu. Mangga aja berapa lama baru berbuah. Di tahun yang sama, min amiha, di tahun yang sama semua pohon itu berbuah kecuali 1. Tahu nggak?
Udah dapat belum nih? Semua berbuah kecuali satu. Wa Rasulullah sallallahu nahila illa nakhla wahida garasaha Umar. Fa hamalat nakhlu min amiha wa lam tahmil nakhla. Jadi semua korma itu berbuah yang ditanam Nabi kecuali satu korma yang ditanam sama Sayyidina Umar. Kurang berkah. Ini Sayyidina Umar apalagi tangan kita. Yang ada mati, yang ada kebakar kormanya Nabi yang ada begitu. Begitu kemudian paham al-jannah min amiha ayat marad min amiha alladhi gharisat fi, di tahun yang sama juga panen. Walam tahmil nakhla kecuali satu nakhla yang mana itu nakhla Umar. Ai lam tutmir, pohonnya Sayyidina Umar yang ditanam dia kagak tumbuh. Kemudian ditanya nih, Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bertanya, "Ma sya'nu hadhihi